Pemirsa, tidak terasa tahun 2020 akan segera berakhir dan kita akan memasuki tahun baru yaitu tahun 2021. Betul sekali Adira, sebelum melangkah ke tahun yang baru, alangkah lebih baik jika kita mengingat kembali peristiwa apa saja yang terjadi selama 12 bulan terakhir. Masih teringat tahun ini diawali dengan banjir yang melanda Jabodetabek karena terus diguyur hujan deras selama perayaan malam tahun baru. Selain itu, negara kita juga dikejutkan dengan kasus COVID yang menjangkit 2 warga negara Indonesia pada awal bulan Maret, dan kasus COVID tersebut masih berlanjut sampai saat ini. Polemik pemilihan Presiden Amerika Serikat juga menjadi peristiwa besar di tahun ini karena syarat akan drama dan perdebatan. Semua berita tersebut sudah kami rangkum dalam Kaleidoskop 5 News 2020. Awal dekade ini Indonesia diawali dengan bencana alam banjir. Hujan terus mengguyur wilayah Jabodetabek sejak Selasa sore 31 Desember 2019 dengan intensitas lebat. Langit malam pergantian tahun yang biasanya semarak, kali ini minim kembang api. Hujan memang sempat berhenti jelang tengah malam. Namun, beberapa menit setelah pergantian tahun, hujan kembali turun dan terus mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya hingga keesokan hari. Awal tahun 2020, media sosial diramaikan dengan unggahan foto dan video dari warga yang menginformasikan bahwa tempat tinggalnya mulai terendam banjir. Kepala Pusat Data Informasi BNPB, Agus Wibowo, menginformasikan bahwa per 4 Januari 2020, banjir kali ini telah merendam 308 kelurahan dengan ketinggian air maksimum mencapai 6 meter. Sementara, korban meninggal dunia mencapai 60 orang dengan jumlah pengungsi sebanyak 92.621 jiwa yang tersebar di 189 titik pengungsian. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Mulyono, mengaku telah melakukan berbagai upaya dalam pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, seperti melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah terkait, khususnya DKI Jakarta, menormalisasikan Sungai Ciliwung, hingga membangun rumah susun sewa. Tak hanya sampai di situ, Indonesia kembali dihadapkan dengan musibah dan tantangan baru, yaitu dengan ditemukannya virus corona. Hal ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa terdapat 2 WNI asal Depok yang terpapar virus corona selepas dirinya berinteraksi dengan warga negara Jepang di acara pesta dansa. Berdasarkan data pemerintah di covid19.go.id, kurva kasus positif COVID-19 terus meningkat. Pada tanggal 13 Maret, langsung terjadi lonjakan hingga 35 kasus baru. Sejak saat itu, kasus corona terus meningkat di Indonesia. Memasuki bulan April 2020, total kasus harian berkisar 200 hingga 400 kasus. Angka itu terus melonjak naik hingga bulan Mei 2020. Terdapat penambahan kasus hingga 400 hingga 600 per harinya. Bukannya meredah, pada bulan April 2020, total kasus harian mencapai 1.000 kasus. Hingga saat ini, jumlah kasus positif COVID-19 pada 23 November 2020 bertambah hingga terdapat 4.442 kasus. Dengan demikian, sejumlah kebijakan telah diterapkan pemerintah sebagai upaya dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Di bulan April lalu, Televisi Republik Indonesia atau TVRI menayangkan program baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertajuk Belajar dari Rumah. Program tayangan ini menjadi salah satu alternatif pembelajaran bagi siswa, guru, maupun orang tua selama masa belajar di rumah di tengah wabah COVID-19. Program belajar dari rumah di TVRI diisi dengan berbagai tayangan edukasi seperti pembelajaran untuk jenjang PAUD hingga pendidikan menengah, tayangan bimbingan untuk orang tua dan guru, serta program kebudayaan di akhir pekan, yakni setiap Sabtu dan Minggu. Untuk sementara, program ini berjalan selama 3 bulan mulai Senin 13 April 2020 hingga Juli 2020. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, meskipun Kemendikbud sudah menjalin kerjasama dengan platform teknologi atau online learning milik swasta untuk memfasilitasi siswa belajar di rumah, Kemendikbud menyadari bahwa masih banyak sekolah di daerah yang tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan platform teknologi, hingga keterbatasan dana untuk kuota internet atau pulsa.
Di bulan Mei lalu, kematian seorang pria kulit hitam tak bersenjata, George Floyd, setelah ia ditahan dan lehernya ditindih dengan lutut oleh polisi di Minnesota, memicu lagi protes keras terkait kebrutalan kepolisian terhadap anggota kelompok minoritas di Amerika Serikat. George Floyd bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah restoran di Minneapolis. Ia didekati oleh beberapa petugas polisi yang menanggapi panggilan telepon pada malam 25 Mei yang melaporkan adanya penipuan. Aksi memprotes rasialisme dan kematian Floyd selanjutnya melebar ke Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, serta Belgia. Ribuan orang menggelar aksi yang sama di Brasil, Tunisia, Afrika Selatan, Australia, dan sejumlah negara lain. Di banyak unjuk rasa itu, slogan Black Lives Matter kerap hadir dan disertai aksi massa berlutut dengan satu kaki sebagai simbol memprotes kasus kematian Floyd. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 21 Juni 2020, sebuah fenomena alam langka telah terjadi di Indonesia, yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi pada siang hari menuju petang. Namun tidak semua wilayah di Indonesia dapat menyaksikan gerhana matahari cincin. Berdasarkan penjelasan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, menyebutkan bahwa gerhana matahari cincin ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi tepat segaris. Piringan bulan yang mendekati bumi terlihat lebih kecil daripada piringan matahari. Gerhana ini terjadi di Afrika Tengah, kemudian bergerak ke timur, dan bergerak kembali melewati Tiongkok dan India. Gerhana matahari cincin ini terjadi pada Desember 2019, kemudian Juni 2020, dan akan diprediksi kembali pada Juni 2021. Gerhana matahari cincin disebut sebagai gerhana matahari sebagian di Indonesia. Namun, tak sejumlah wilayah di Indonesia dapat menyaksikan gerhana matahari cincin ini. Yang menutupi sebagian dari gerhana ini sekitar 10 sampai dengan 50%. Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Pinangki merupakan jaksa yang pernah bertemu dengan Joko Chandra ketika masih buron. Sebelumnya, Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Joko Chandra, dan Andi Irfan sebagai tersangka dalam kasus korupsi atas penerimaan gratifikasi pegawai negeri. Pinangki Sirna Malasari diduga menerima hadiah sebesar $500.000 Amerika Serikat untuk kepengurusan atas kasus Joko Chandra. Sabtu malam, tanggal 22 Agustus 2020, publik dibuat kaget dengan terbakarnya kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Titik api diduga berasal dari lantai 6 yang merupakan biro kepegawaian Kejaksaan Agung dan dengan cepat merambat dan melalap seluruh gedung utama. Kebakaran kali ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai hingga 1,1 triliun rupiah. Kebakaran kali ini merupakan akibat kelalaian dari 5 orang kuli bangunan dan 1 orang mandor. Mereka diduga lalai karena telah merokok di ruang biro kepegawaian Kejaksaan Agung dan mengakibatkan terperciknya api. Ke-6 orang tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polda Metro Jaya, disusul dengan 2 tersangka lain, yakni pejabat membuat keputusan Kejaksaan Agung berinisial NH dan Direktur PT APM berinisial N. NH diduga lalai dalam pengadaan proyek cairan pembersih lantai bermerek Top Cleaner yang dipasok oleh PT APM yang ternyata mengandung bahan yang mudah terbakar. Top Cleaner telah dipakai oleh Kejaksaan Agung selama 2 tahun lamanya. Undang-Undang Sapu Jagat atau akrab disebut sebagai Omnibus Law yang diharapkan dapat memangkas birokrasi dan menambah investasi menuju Indonesia yang padat modal. Namun hal tersebut seolah bertolak belakang dengan berbagai macam kecaman yang hadir sejak ia masih berupa rancangan undang-undang. Pasal-pasal yang ada di dalamnya dianggap mengkerdilkan hak-hak buruh karena menghapuskan upah minimum kota serta mengurangi jatah pesangon. Pengesahannya pada 5 Oktober 2020 lalu juga dianggap cacat prosedural karena tidak mempertimbangkan kondisi sulit yang terjadi saat pandemi. Hal tersebut menuai begitu banyak kontroversi dan demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali di DKI Jakarta. 3 bank syariah BUMN dari Himpunan Bank Negara atau Himbara, yakni PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah yang berencana akan di-merger atau digabungkan telah resmi menandatangani Conditional Merger Agreement atau CMA pada Senin 12 Oktober 2020.
Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk, Heri Gunardi, mengatakan bahwa seluruh proses dan tahapan-tahapan merger akan dikawal hingga tuntasnya integrasi ketiga bank peserta penggabungan. Secara total, berdasarkan catatan akhir dari masing-masing bank per kuartal 2 2020, total aset dari ketiga bank peserta penggabungan akan mencapai 245,87 triliun. Didukung oleh 1.200 cabang, 1.700 jaringan ATM, dan 20.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia, bank hasil penggabungan diharapkan dapat melayani kebutuhan finansial, sosial, dan spiritual nasabah dengan basis syariah. Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang dilaksanakan pada 3 November 2020 memicu polemik tersendiri antar calon presiden Joe Biden dan Donald Trump. Hal ini dapat terlihat dari rangkaian acara yang berlangsung sangat dramatis. Debat pertama yang dilaksanakan pada 29 September 2020 berlangsung dramatis karena Trump dan Biden saling serang di atas panggung debat. Polemik berlanjut saat Trump dan Biden sama-sama mengunggah cuitan di sosial media bahwa dirinya akan segera mengumumkan pernyataan kemenangan pada 3 November 2020. Hingga akhirnya pada 8 November 2020, Joe Biden dinyatakan menang dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat. Hal ini tidak serta-merta membuat Trump lapang dada. Pasalnya pada 9 November 2020, Trump dan tim kampanyenya melaporkan adanya dugaan kecurangan pada pemilihan Presiden Amerika Serikat. Polemik berakhir saat Trump menerima transisi kekuasaan atas Biden pada 24 November 2020. Meski pandemi masih berlangsung, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Khususnya ditekankan pada pengaturan untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lainnya. Selain itu, pada masa pandemi ini juga mendorong terjadinya kampanye melalui media daring dengan mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye. Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Di samping itu juga dijelaskan tentang pengaturan tata cara pemungutan suara khususnya untuk pemilihan yang berusia rentan terhadap COVID-19, serta pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap. Selanjutnya, adapun jadwal perhitungan suara di tingkat kecamatan akan digelar pada 10 hingga 14 Desember. Perhitungan suara di kabupaten atau kota 13 hingga 17 Desember. Perhitungan suara di tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur berlangsung pada 16 hingga 20 Desember. Baik pemirsa, itu tadi segala peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2020. Semoga berita yang kami sampaikan dapat mengingatkan kita kembali akan segala kejadian yang telah dilewati selama setahun ini. Semoga berita tersebut juga dapat bermanfaat. Saya Siti Adirakania dan rekan saya, Eduardo Sultan besertaku yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. 5TV, be kreatif.